Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-temanku semua. Ini materi kelas 10 mapel sosiologi. Silakan ketika ada yang penting silakan dicatat mengenai pengertian dan hakikat sosiologi. Ya, definisi sosiologi teman-teman udah membaca dari buku maupun internet dan lain sebagainya. Sosiologi itu apa? Jadi teman-teman harus bisa mengartikan apa sih ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Terus menurut para ahli, definisi sosiologi itu apa? Jadi banyak menurut para ahli. Bapak kasih contoh itu contoh satu mengenai definisi sosiologi menurut Emil Durkheim. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Ya, itu menurut Emil Durkheim. Ya. Jadi di lapangan ya, fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu bisa dikatakan sosiologi. Dalam arti kita mempelajari ilmu sosiologi bisa terjun ke lapangan langsung. Ya. Jadi harus diingat. Itu mengenai definisi para ahli. Contohnya kan tadi Bapak udah kasih satu, yang selanjutnya itu perkembangan sosiologi. Ya. Pada awal kelahirannya, sosiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada pertengahan abad ke-18. Jadi teman-teman ini harus catat, jadi harus tahu, siapa tahu nih nanti keluar. Ya, pada abad ke-19 ya, Auguste menulis beberapa buku yang berisi pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Jadi masyarakat yang karakternya banyak, lingkungan, di dalam suatu lingkungan itu karakter masyarakat itu luas, terutama di Indonesia. Contoh di Indonesia itu ada suku, ya. Ketika kita tinggal di suatu daerah pasti banyak suku, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak dan lain sebagainya. Jadi kita gunanya mempelajari ilmu sosiologi itu apa? Biar kita menyesuaikan di lingkungan, kita tahu karakter di lingkungan itu seperti apa. Ya, itu salah satunya gunanya mempelajari ilmu sosiologi itu untuk apa. Ya, yang selanjutnya yaitu hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi itu untuk banyak. Ya, menurut Suherjono Sukamto, sosiologi termasuk rumpun ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam ataupun kerohanian. Ya, yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan apa pada yang seharusnya terjadi. Ya, selanjutnya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni. Selanjutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Ya, misal contoh, di suatu masyarakat itu polanya itu seperti apa sih? Apakah kasar, apakah halus dan lain sebagainya. Contohnya kecil di Jogja. Karakter di Jogja itu halus, suku Jawa. Jadi kita ketika tinggal di sana, kita harus menyesuaikan di sana. Ketika kita di Batak ataupun di Betawi, kita harus menyesuaikan juga. Ketika bahasa orang Betawi lutong dan lain sebagainya, kita harus menyesuaikan tapi dengan sopan. Jangan kaget ketika orang Betawi berkata itu kayak seolah orang berteriak. Enggak, itu dia lagi berbicara. Karena udah karakternya orang Betawi begitu, ya udah gitu loh. Kita harus menyesuaikan, bukan dia yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan mereka, lingkungan. Oke. Ya, selanjutnya yaitu sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang digunakan. Ya, metodenya itu apa aja? Ada kualitatif, kuantitatif dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti akan dibahas itu seperti apa. Yang terakhir, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Ya, jadi umum itu sifatnya global. Oke, sekian dari Bapak. Selanjutnya materi akan Bapak upload. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.